Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Diansah Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat kelas di dalam Microsoft Teams ya. Jadi mungkin tutorial ini memiliki manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk guru di dalam mengolah kelasnya. Tentunya dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh atau daring. Dengan tutorial ini semoga bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan lebih mudah dalam mengelola kelas yang Bapak Ibu ajar. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus memiliki akun Office 365 terlebih dahulu ya, tentunya juga harus sudah diaktifasi. Nah, jika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun tetapi belum diaktifasi dan barangkali nanti mungkin Bapak Ibu sekalian membutuhkan, silahkan tulis di kolom komentar di bagian bawah. Nanti insya Allah saya akan buatkan video tutorialnya terkait untuk aktivasi akun Office 365. Oke, kita mulai. Kita buka untuk browser yang ada di komputer kita masing-masing. Nah, untuk mengakses akun Office 365 ini, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan browser yang ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome ya, browsernya saya menggunakan Google Chrome seperti ini. Kemudian kita tuliskan saja kata kunci untuk login Bapak Ibu. Kita tuliskan saja login ya, Office 365, kemudian kita enter. Nah, kita bisa pilih untuk yang paling atas seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah ini kita klik saja di sign in. Nah, karena saya di sini sudah memiliki akun Office 365 yang sudah teraktivasi, maka saya tinggal memasukkan password. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu baru dalam menggunakan akun Office 365 ini, sebelum tampilan yang seperti ini, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa masukkan emailnya. Nah, ini misalkan email saya seperti ini, kemudian dimasukkan, kemudian klik next, kemudian masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya, kemudian kita klik di sign in. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada tulisan stay sign in ya. Jika Bapak Ibu sekalian dalam loginnya tadi menggunakan perangkat masing-masing, maksudnya milik sendiri, ini supaya mudah bisa dipilih saja yes. Jadi nanti ketika suatu saat Bapak Ibu mengakses atau login, itu biasanya sudah tersimpan di sini. Nah, di sini saya pilih yang yes saja. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk akun Office 365, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil login. Nah, untuk menu-menunya ini yang berada di bagian kiri, berjejer-jejer, ini ada Word, kemudian ada Excel, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Nah, ada juga nanti Bapak Ibu sekalian nggak usah bingung. Mungkin untuk fitur-fitur ini seperti Word, Excel, PowerPoint ini akan tertampil di bagian atas ini. Itu sama saja, nanti tinggal kita pilih saja. Nah, di video tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara bagaimana kita membuat kelas daring atau kelas online ya. Bapak Ibu sekalian tinggal pilih di Microsoft Teams ya, yang gambarnya seperti ini logonya, tinggal kita klik saja. Nah, kita tunggu untuk loadingnya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian sudah masuk di Microsoft Teams ya. Nah, ini misalkan sebagai contoh terdapat 6 kelas. Nah, nanti untuk kelas kita, maka namanya kita sesuaikan dengan nama kelas masing-masing. Misalnya kelas 12 MIPA 1, kelas 12 MIPA 4, kemudian kelas 10 IPS 5 dan lain sebagainya.
Nah, langsung saja kita mulai. Untuk membuat kelas baru, maka kita pilih di sini. Di bagian kanan atas ada menu Join or Create Team ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pilih di bagian sini. Nah, ini fungsinya Join or Create Team ya. Ini berfungsi kalau kita join berarti untuk siswa. Ketika siswa ingin bergabung dalam kelas Bapak Ibu sekalian, maka nanti pilihnya yang join. Kemudian untuk create, maka ini dalam pembuatan kelas baru. Maka kita coba saja, kita pilih untuk create team. Nah, ini ketika kita ingin membuat kelas baru, maka kita pilih create team ya. Nah, nanti untuk siswa untuk berjoin di kelas Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat, nanti bisa pilih di join a team with kode. Nah, tinggal masukkan kodenya berapa, kode yang Bapak Ibu sekalian share ke siswanya. Seperti itu. Kita coba pilih untuk create team ya. Kita akan membuat kelas baru. Kita klik saja. Nah, di sini ada 4 menu, ada kelas, kemudian ada professional learning community atau PLC, kemudian ada staff dan other. Nah, masing-masing 4 ini memiliki kriteria sendiri-sendiri. Untuk Bapak Ibu dalam membuat kelas online, Bapak Ibu sekalian bisa memilih yang kelas ya, yang kelas. Jadi di sini dituliskan ada discussions ya, kemudian group project dan assignment. Jadi ada diskusi ya, bisa saling berdiskusi dalam komentar dan lain sebagainya. Juga ada project di grup. Kemudian ada juga assignment ya, assignment atau penugasan. Nah, kita pilih saja untuk kelas. Nah, setelah kita klik di kelas tadi akan muncul pop-up seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan nama kelasnya di bagian kolom name ini. Nah, misalkan ini saya tuliskan 12 MIPA 7. Ini untuk membuat kelas 12 MIPA 7 misalkan. Nah, kemudian untuk kolom description ya, ini bersifat opsional Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisinya atau mengosongkannya. Misalkan ini kalau saya isi misal gini, kelas ini adalah kelas untuk pembelajaran secara daring. Nah, misalkan contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memvariasikannya ya, tergantung keterangan yang ada, disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita klik next. Nah, kita tunggu dia berproses. Nah, di sini add people to. Nah, ini nama kelasnya ya, 12 MIPA 7. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa memilih students atau teachers. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa menulis secara bebas. Nanti untuk pengklasifikasiannya itu nanti bisa dilakukan setelah ini. Jadi kita tulis saja berdasarkan nama, misalkan saya tulis Febrian, maka secara otomatis dia akan muncul beberapa nama yang kita tuliskan. Misalkan ini saya pilih ya, saya coba pilih ini. Nah, setelah kita klik, maka nama tersebut akan muncul di bagian kolom. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan lagi sampai sesuai dengan siswa di kelas masing-masing. Nah, nanti kita add ya, tekan atau klik di add ini untuk menambahkan, atau Bapak Ibu sekalian bisa klik di bagian bawah kanan, ini ada tombol skip. Artinya apa? Jadi untuk menambahkan anggota atau siswa ini sebenarnya tidak harus dilakukan pada saat ini, tapi nanti ketika kelasnya sudah jadi, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkannya di belakang. Nanti tetap ada menunya. Ini misalkan saya klik add ya. Nah, kita tunggu prosesnya dan kemudian kita klik close. Nah, setelah kita klik close ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di kelas baru yang telah kita buat.
Ini namanya kelas 12 MIPA 7. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memulai untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kelas baru tadi, kelas yang kita buat sudah ada di sini ya. Kita tinggal mengolahnya. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang di bagian atas ada files, kemudian ada class notebook, ada assignments, ada grades, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan anggota atau menambahkan siswa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus di depan, maka Bapak Ibu sekalian bisa klik di bagian titik 3 ini. Nah, more options ya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Untuk menambahkan siswa, maka Bapak Ibu sekalian bisa klik di add member ya. Add member, misalnya kita klik. Nah, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Nanti tinggal Bapak Ibu mengisikan namanya siapa, nanti otomatis namanya akan muncul. Tentunya harus disesuaikan dengan siswa Bapak Ibu sekalian. Kita close saja ya. Nah, setelah add member tadi, kita coba lihat lagi di menu ini. Ada bagian yang namanya add channel. Nah, untuk channel name-nya Bapak Ibu sekalian bisa mengisinya dengan, kalau untuk materi pembelajaran atau dalam proses pembelajaran maksud saya, channel name-nya ini bisa diisi dengan kompetensi dasar. Misalkan kalau di pelajaran saya, kebetulan saya mengampu mata pelajaran fisika, itu misalkan di kelas 12 MIPA ya, semester gasal, itu untuk saya ambil contoh KD kemudian 3.1 kemudian titik. Nah, itu untuk KD 3.1 itu tentang listrik searah, misalkan dalam kurung DC. Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan KD masing-masing yang Bapak Ibu ampu. Nah, untuk kolom description ya, ini juga bersifat opsional. Jadi seperti yang tadi, Bapak Ibu bisa mengisinya ataupun mengosongkannya. Misalkan kalau diisi, ini bisa diisi dengan katakan misal ada subtopik materi di dalam KD 3.1 ini, misalkan saya tulis hukum ohm. Kemudian ada juga hambatan jenis penghantar, kemudian ada susunan hambatan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan materi masing-masing. Kemudian untuk privacy ini Bapak Ibu sekalian bisa memilih, ada dua pilihan, ada dua opsi di sini, ada standar dan private ya. Untuk standar itu berarti dia accessible to everyone on team, jadi dapat dilihat siapa saja ya. Kemudian untuk private berarti dia dapat diakses atau dilihat oleh hanya orang-orang khusus ya yang ada di tim. Nah, ini saya isi saja dengan standar misal, kemudian kita klik add. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sudah berhasil membuat satu KD. Nah, untuk KD selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkannya di sini ya. Misalkan dalam satu semester itu ada 5 KD atau 7 KD atau 10 KD atau berapa, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkannya dengan cara yang sama tadi. Diklik di more option nih, titik 3, kemudian di add channel dan seterusnya. Oke, itu tadi untuk membuat channel, atau kalau dalam kelas kita membuat KD-nya apa saja. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita membuat suatu penugasan atau tugas kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menuju ke menu general nih atau umum, kemudian Bapak Ibu menuju ke bagian atas tengah, ini ada tulisan assignments atau penugasan ya. Penugasan Bapak Ibu klik. Kita tunggu untuk loadingnya. Oke. Nah, kita pilih saja get started ya. Nah, di sini ada tombol create.
maka Bapak Ibu bisa klik tombol tersebut. Nah, setelah diklik ternyata keluar ada 3 ya, ada assignment, kemudian ada quiz, dan from existing. Nah, artinya apa? Yang paling atas ini assignment, berarti tugas atau penugasan kita membuatnya dari awal ya, jadi benar-benar dari blank, dari nol. Kemudian untuk quiz ini kita membuat tugas yang sifatnya quiz ya, seperti misal kita mau mengadakan ulangan atau quiz, itu nanti Bapak Ibu sekalian pilihnya yang quiz. Jadi bedanya antara assignment sama quiz itu, kalau quiz dia berupa ya namanya quiz ya, berarti quiz bisa digunakan untuk soal-soal ulangan yang nanti hasilnya bisa langsung dikoreksi oleh sistemnya. Kemudian kalau assignment ini bisa berupa quiz juga, atau bisa berupa juga dengan tugas yang lainnya, misalkan tugas kita memberikan materi atau memberikan soft copy dan lain sebagainya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, quiz ini merupakan bagian dari assignment. Itu kemudian yang paling bawah itu from existing, berarti Bapak Ibu sekalian dalam membuat tugas itu Bapak Ibu sekalian dapat mengambil dari file yang sudah ada. Nah, kita coba saja untuk membuat sebuah tugas dari assignment. Jadi kita buat dari nol ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini Bapak Ibu sekalian dalam membuat tugas kepada siswa, maka ini silahkan diisi sesuai dengan tugas apa yang ingin diberikan. Yang paling atas itu adalah title ya, judul tugasnya apa. Misalkan di sini saya tuliskan dengan misal tugas 01 ya, tugas pertama misalkan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa divariasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di bawahnya ada add kategori ya, add kategori ini bisa diisi atau bisa dilewati. Misalkan kalau diisi ini bisa kita klik, kemudian kita tuliskan misalkan tugas ini bersifat internal. Nah, boleh seperti itu, kemudian kita tekan enter ya. Tugasnya jadi bersifat internal untuk siswa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah instruction ya, instruksinya gimana ya. Jadi untuk tugas 1 ini, oke saya edit dulu. Untuk tugas 1 saya tambah tugas 1 fisika kelas 12 MIPA misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan di instruction-nya, kita tuliskan untuk instruksinya itu bagaimana. Jadi siswa nanti dalam mengerjakan tugas ini tuh disuruh ngapain oleh kita ya, kita sebagai gurunya. Maka misalkan kita tuliskan kerjakan tugas berikut dengan sungguh. Nah, nanti karena ini hanya sebagai contoh, maka saya tuliskan seperti itu saja, cukup nggih. Nanti bisa disesuaikan juga, jadi tugasnya lebih spesifik. Jadi untuk instruksinya itu jelas. Misal tugas membuat makalah, atau tugas membuat suatu produk, atau tugas membuat resume dan lain sebagainya. Jadi bisa dituliskan di instruction. Nah, kita lanjutkan di bagian bawah, points. Points adalah nilainya. Jadi ini juga silahkan Bapak Ibu sekalian, tergantung kebutuhan masing-masing, apakah penilaian yang diberikan itu skala 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, atau bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan poin 0, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ini saya ambil contoh, kita tuliskan 100 ya, maksimal poinnya 100, jadi skala 0 sampai 100. Kemudian di bawahnya ada add rubric ya, add rubric. Nah, ini artinya kita dapat memasukkan rubrik penilaian kita ya. Kita klik saja untuk menambahkan rubrik. Nah, akan tampil seperti ini.
Ini adalah rubrik yang pernah saya buat. Misalkan Bapak Ibu sekalian ingin membuat rubrik baru, maka diklik saja new rubrik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Title-nya bisa diisi dengan judul rubriknya apa. Misalkan karena tugasnya tadi namanya tugas 1 ya, tugas 1, ini saya tuliskan rubrik tugas 01 fisika kelas 12 IPA, misalkan seperti itu. Kemudian deskripsinya bisa dituliskan juga atau dikosongi juga boleh. Misalkan diisi, saya isi dengan seperti ini, rubrik ini digunakan untuk tugas 01. Nah, ini karena hanya sebagai contoh saya tuliskan seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu sekalian bisa mengurangi atau menambah untuk rubriknya. Jadi misalkan di paling kiri ini saya tuliskan kriteria penilaian. Nah, kemudian nih, kalau kolomnya ada 4 seperti ini, berarti rubriknya itu hanya ada 4 skor penilaian. Misalkan di sini poor, kemudian fair, good, dan excellent. Nah, ini bisa dituliskan misalkan siswa itu tugasnya mendapatkan nilai excellent ketika tugas sempurna, kemudian pengumpulan tepat waktu. Nah, untuk kriteria good itu misalkan tugas sempurna tetapi terlambat mengumpulkan. Nah, untuk yang kriteria ketiga itu misalkan tugas kurang sempurna, kemudian pengumpulannya tepat waktu ya. Dan yang kriteria terakhir adalah misalkan tugas kurang sempurna, untuk pengumpulannya dia terlambat. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa disesuaikan ya, bergantung dengan rubrik penilaian yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah ini ya saya sampaikan dulu. Nah, ini tadi contohnya ada 4 kelas. Jadi rubriknya ada 4 kelas, maksudnya 4 level penilaian. Ada poor, ya, ada fair, kemudian ada good, ada excellent. Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ya, misalkan kriterianya itu dibuat 5 tingkat atau 6 tingkat, maka bisa diklik di bagian plus nih. Atau sebaliknya, kalau misalkan kriterianya itu ada 2, misalkan siswa itu dinyatakan lulus dan tidak lulus ya, cuman 2, maka kita bisa menghapusnya di ini, gambar seperti tempat sampah ya, ini bisa dihapus atau delete. Nah, setelah itu kita klik attach ya. Kita tunggu. Nah, untuk rubrik ya, rubriknya telah berhasil kita buat. Ini tampilnya jadi di sini. Di sebelah kanan ada rubrik tugas 1 fisika kelas 12 MIPA. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, assign to. Jadi tugas ini ditujukan kepada siapa? Di sini secara otomatis tugas ini ditujukan kepada kelas 12 MIPA 7 ya. Ini bisa diedit, nanti bisa divariasikan tugas. Misalkan gini, Bapak Ibu sekalian mengajar atau mengampu beberapa kelas, misalkan 5 kelas ya, materinya sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian ingin membuat atau memberi tugas, itu tugasnya sama di 5 kelas. Nanti bisa diklik di edit di sini. Nah, nanti untuk kelas MIPA 7, MIPA 6, MIPA 5 dan seterusnya. Kemudian all student atau
hanya beberapa siswa saja. Ini nanti tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini adalah due date ya, atau batas terakhir pengumpulan tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa klik, kita sesuaikan, misalkan tugas yang kita berikan itu terakhir dikumpulkan kapan. Untuk sebelah kiri ini adalah tanggalnya, tanggal berapa, hari apa kita memberikan batasan terakhir pengumpulan tugas. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah jamnya. Jadi saya ambil contoh, misalkan tugas yang saya buat nanti terakhir dikumpulkan adalah tanggal 1 Agustus misalnya, 1 Agustus 2020. Kemudian jamnya juga bisa kita atur di sini, kita klik. Nah, misalkan jam 8. Nah, seperti itu. Atau lebih lengkapnya, jadi ini tadi hanya settingan untuk batas terakhir pengumpulan tugas. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu sekalian bisa klik di bagian edit di sini, nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian bisa menjadwalkan penugasan. Jadi misalkan kita mengajar hari Selasa, jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus ketika hari Selasa tersebut baru menugaskan, itu tidak. Jadi kita bisa menjadwalkan tugas tersebut. Kita buat tugasnya, setelah selesai bisa kita atur jadwalnya. Nah, di sini ada post date ya. Kita akan memberikan tugas itu kapan. Nah, seperti tadi untuk kolom kiri adalah tanggalnya dan harinya apa. Kemudian di bagian kanan adalah waktunya. Nah, kita bisa set ya, misalkan tugasnya saya berikan tanggal 30 Juli 2020 jam 9. Kemudian untuk waktu tenggatnya atau berakhirnya pengumpulan tugas itu di 1 Agustus 2020 pukul 8. Nah, kemudian untuk yang bagian paling bawah ini ada close date. Ini artinya ketika kita berikan centang pada close date, maka nanti pada saat waktu terakhir pengumpulan tugas, kemudian ada siswa yang ingin mengumpulkan tetapi batasnya sudah berakhir, maka siswa tersebut tidak bisa mengumpulkan tugasnya kalau kita centang. Tetapi kalau kita hilangkan centang pada close date ini, siswa meskipun waktunya sudah habis, siswa tetap bisa mengumpulkan tugas tetapi dengan keterangan terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai, ini kita klik done. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk tugas yang kita buat sudah hampir selesai ya. Kita bisa menekan tombol save untuk menyimpannya atau schedule. Kalau tugas Bapak Ibu sekalian dirasa sudah jadi, sudah lengkap, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menekan tombol schedule ya. Bisa dijadwalkan. Nanti dia akan berproses sesuai yang kita jadwalkan tadi. Tanggalnya tanggal berapa, kemudian jamnya jam berapa. Kalau kita klik save atau klik simpan, maka nanti tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian akan masuk di draft ya. Kita coba untuk klik save. Nah, seperti ini. Jadi tugas yang sudah Bapak Ibu buat tadi akan masuk di menu draft ini. Artinya untuk tugas yang sudah dibuat tadi itu belum ditugaskan ke siswa kita, karena kita tadi belum klik untuk schedule ya. Kita bisa lihat di draft. Nah, tugasnya ada di sini. Ini baru draft saja, jadi belum ditugaskan. Untuk menugaskan, kita bisa klik, kemudian klik schedule. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tugas yang Bapak Ibu sekalian sudah buat dirasa sudah lengkap, komplit ya, bisa langsung tekan schedule seperti ini. Nah, maka setelah di schedule atau ditugaskan, assign, nah ini nanti berarti tugas yang telah kita buat tadi sudah ditugaskan pada siswa. Nah, tergantung nanti nih dijadwalkan atau langsung ditugaskan. Jadi tadi ada menu schedule ya.
Jadi nanti misalkan Bapak Ibu sekalian ingin secara langsung memberikan tugas, maka tidak perlu di schedule ya, tidak perlu dijadwalkan, tinggal langsung saja assign atau ditugaskan. Maka secara langsung pada waktu itu juga tugas yang telah Bapak Ibu buat itu langsung akan disampaikan kepada siswa. Tapi kalau schedule seperti ini, maka tugas ini akan disampaikan kepada siswa sesuai yang telah kita jadwalkan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu dalam pembuatan tugas atau penugasan, atau di sini tulisannya adalah assignments ya. Nah, nanti setelah tugas itu dikerjakan oleh siswa, nanti akan masuk di grades ya, atau penilaiannya. Sini, karena ini belum ada, maka gradesnya masih kosong. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu sekalian memerlukan atau membutuhkan tutorial untuk pengolahan nilai atau dalam penilaian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk saya buatkan video tutorialnya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu tadi tutorial dalam pembuatan kelas daring di Microsoft Teams ya, di akun Office 365. Jika Bapak Ibu sekalian masih terdapat kendala atau masih dirasa ada kebingungan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan tutorial yang lebih lengkap dan tentunya dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengelola kelas daring masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, jika video tutorial ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan nyalakan notifikasi supaya Bapak Ibu sekalian nanti mendapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya memberikan video tutorial berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya saya lebih giat dan semangat dalam membuat video tutorial berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.